Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul melawan arus pilihan kader Demokrat. Saat banyak kader mendukung Prabowo Hatta dalam Pilpres, Ruhut yang selalu pedas mengkritik Jokowi kini justru mendukung kandidat Capres nomor urut 2 itu. Saat Demokrat belum menentukan pilihan, kadernya telah melenggang kedua kubu. Selain Ruhut, sejumlah tokoh lain juga telah mendahului langkah Ruhut ke Jokowi Yusuf Kala. Apakah ini menjadi strategi partai agar berdiri di dua kaki? Kita akan berbincang bersama sejumlah narasumber dan sudah hadir di studio Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopakua dan pengamat politik Boni Hargens, serta sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon juru bicara Partai Demokrat yang kini menjadi juru kampanye Jokowi JK, Ruhut Sitompul. Saya ke Bang Max dulu, ini sebetulnya sudah sangat jelas Demokrat sebetulnya lebih mendukung Prabowo Hatta. Ya, jadi persoalan yang harus banyak orang mengerti sekarang adalah persoalan bagaimana bergabung dengan koalisi dan non-koalisi. Ketika koalisi itu dibentuk, Partai Demokrat sebagai the ruling party yang juga sama-sama dengan SBY sudah 10 tahun, harus melihat sejauh mana kemungkinan program yang sudah dirancang atau yang dilakukan oleh SBY selama 10 tahun dan Partai Demokrat itu bisa diamankan atau ditindaklanjuti. Sehingga pada waktu itu kita belum bisa menetapkan kemana kita. Kalau sekarang sudah ya? Nah, pada tanggal 1 Juni kemarin, Pak Prabowo dan Hatta menyampaikan visi misinya di depan kader Demokrat seluruh Indonesia di Hotel Sahid. Disitulah ada ketetapan bahwa mereka program visi misi Prabowo Hatta sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah SBY dan Demokrat selama ini. Artinya boleh saya simpulkan bahwa Demokrat akan lebih ke Prabowo Hatta, memilih Prabowo Hatta dalam Pilpres nanti. Tepat sekali apa tidak berkoalisi hanya pada saat pendaftaran saja. Ya, tapi itu yang perlu diketahui gitu ya. Oke. Nah, Bang Ruhut. Halo. Ya, halo. Ya, Bang Ruhut, ini Demokrat kan sudah ke Prabowo Hatta. Kok Bang Ruhut kok malah ke tempat yang satunya ini? Ketua umum saya Pak SBY netral. Ya? Halo? Iya, silakan Bang Ruhut, kami dengarkan. Ketua umum saya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono netral. Ya, kita berbicara, saya orang hukum undang-undang, ya, dalam hal ini ketua umum, ya, kami netral dan kami jangan golput. Jadi kami ada yang di Pak Prabowo, kami juga ada yang di Pak Jokowi. Ya, ini 1 Juli kan sebetulnya pasangan Prabowo Hatta sudah menyampaikan 1 Juni ya. 1 Juli kemarin. Ini ada Pak Max di sini juga yang menyampaikan bahwa Demokrat sudah memilih Prabowo Hatta dalam Pilpres nanti. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Saya sudah tegas mengatakan, saya terima kasih sama Tuhan, ya. Saya semakin besar, ya. Kenapa? Giliran Ruhut, ya, jadi rame, ya. Itu aja. Sebelumnya kawan-kawan saya juga banyak di kubu Pak Jokowi, ya, nggak ada yang ribut. Ini yang bikin rame sebetulnya, ya silakan Pak Mes mungkin mau menanggapi. Ya, saya kira persoalannya bukan karena Pak Ruhut memilih Jokowi, tidak gitu ya. Karena memilih itu hak setiap orang. Ya. Kami tidak pernah mempersoalkan Pak Ruhut memilih Jokowi. Ya. Contoh, sebelum tanggal 1 Juni Pak Swedi Marasabesi beralih untuk memilih Jokowi. Ada Pak TB Silalahi juga memilih. Belum 1 Juni pada waktu itu. Artinya mereka melakukan itu dengan keinginan kuat dari diri mereka sendiri. Tanpa harus melakukan deklarasi. Tanpa harus menyampaikan sesuatu seperti kita head to head antara Pak Ruhut secara pribadi dengan fraksi Demokrat. Padahal tidak ada larangan bagi Pak Ruhut untuk memilih. Persoalannya yang berkembang ketika Pak Ruhut juga mengatakan bahwa Pak SBY merestui dia. Pak SBY menyampaikan itu dan dia sudah minta izin dan Pak SBY. Kami klarifikasi sampai ke sumber yang bersangkutan lewat ketua fraksi. Ternyata Pak SBY tidak menyampaikan itu. Pak SBY tidak pernah meminta dan menyetujui Pak Ruhut membuat deklarasi mendukung Pak Jokowi. Yang Pak SBY menyetujui itu adalah ketika Pak Ruhut menanyakan mau mendeklarasi mendukung Prabowo Hatta. Itu juga disampaikan Pak Amir Samsudin tadi siang bahwa Pak SBY menyampaikan persetujuannya itu untuk Prabowo Hatta, bukan untuk yang lain. Ini siapa yang bohong kalau kayak begini, Pak? Ya, saya kira kita tinggal mengklarifikasi aja. Baik, kita coba tanya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, bagaimana sebetulnya? Jadi, aku terima kasih kalau Pak Max ini sama kami di Pemuda Pancasila sebelum ada Partai Demokrat. Ya, jadi
kami ini anak jalanan yang kalau berbicara itu dengan hati, beda dengan orang lain. Ya, kami kaitan dengan brotherhood itu sangat intim. Ya, jujur kalau dilihat sebenarnya jangan lari dengan omongan, ya, tapi bukan Pak Mas. Ini kan berawal semua dari ketua fraksi saya. Dia bilang saya bohong nggak pernah ketemu Pak SBY, menjual-jual SBY. Sekarang sudah mulai, oh ada ketemu tapi bukan itu pembicaraan. Lucu nggak? Jadi sekarang akuin kan, saya ketemu, saya ini anak tolong, saya anak tentara, ya, saya anak tentara, saya FKPPI, ya, saya 25 tahun lebih memimpin FKPPI, belum lagi pemuda Pancasila, ya, saya menghadap beliau di lapangan golf. Bang, ya. Yang tahu pembicaraan kami berdua, kok jadi mereka yang lebih tahu. Lucu, ya. Bang Ruhut, ya, di luar konteks perdebatan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar dalam pernyataan itu, sebetulnya yang membuat ini menjadi besar, kenapa ketika Ruhut pada akhirnya memilih Jokowi JK, karena sebelumnya kan Bang Ruhut ini pedas sekali nih kalau mengkritik Jokowi ini. Boleh nanti saya coba bacakan salah satunya nih Bang Ruhut. Ini saya coba, ini banyak sekali, tapi salah satunya saya katakan ya. Orang itu jika presiden jadi apa? Ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi media darling, orang-orang yang menginginkan negara ini hancur. Artinya kalau presidennya Jokowi, negara ini hancur. Terus yang kedua ada terbukti belusukannya percuma, 1 tahun gimana mau mengurus Indonesia? Kalau mau mengurus Jakarta saja tidak bisa. Nah ini, dan ada beberapa sebetulnya pernyataan-pernyataan lain. Gimana Bang Ruhut tiba-tiba bisa menjadi convert seperti itu? Itu yang saya salut lihat Pak Jokowi. Pemimpin sekarang kupingnya tipis, nggak bisa dikritisi, langsung marah-marah. Jokowi tidak. Jujur saja, saya pengkritisi beliau yang sangat keras. Tapi dimanapun kalau kami ketemu, kami selalu dikaci-kaci. Saya gentleman Pak, saya pengkritisi Bapak yang keras. Oh bagus Bang Ruhut, nggak apa-apa untuk kebaikan semua. Jadi kami hubungan baik. Ya, hubungan kami baik. Jadi apa salahnya? Ya, hubungannya tetap baik. Bang Ruhut, hubungannya tetap baik memang sama Jokowi, tapi apa enggak ini menelan ludah sendiri jadinya? Ya enggak dong, kalau ya, antara benci dan sayang itu beda-beda tipis, selera kan bisa saja. Ya, dan kami sekarang sama-sama apa salahnya? Baik. Ini aku mohon maaf nih, aku udah sampai di pertemuan tokoh-tokoh agama. Padahal saya mau komentar nih. Ya. Bos, aku nggak enak. Saya mau ngomong nih Bang Ruhut, boleh nggak Anda dengar saya dulu? Aku lagi kampanye, ya Pak. Pak Ruhut, boleh dengar saya dulu, saya Boni Hargens. Makasih Pak, ya, aku minta maaf ini Pak. Saya Boni Hargens, boleh dengar saya dulu? Aku minta maaf Pak, No, saya Boni Hargens, saya pengen Anda dengar omongan saya. Sayang sekali langsung diputus. Gimana Bang Boni? Saya selalu mengatakan begini, tanaman yang baik selalu didekati oleh hama. Ya, tinggal kita cari pestisida yang pas. Dan saya menganggap Ruhut ini sebagai virus. Jadi dia datang tidak mendukung Jokowi sebetulnya, tapi mencari aman. Dan justru dia akan menjadi bumerang karena dia merusak citra baik Jokowi. Kita semua masih ingat. Berkali-kali kita yang betul-betul mendukung Jokowi dari awal ya. Begitu banyak orang dan merasakan sakit hati diserang oleh Ruhut ya. Tiba-tiba sekarang dia mendukung. Menarik bahwa Pak Jokowi ngomong begini di Pontianak, direkam juga oleh beberapa media. Dia bilang pasti ada sesuatu. Kalau dulu nyerang, sekarang dukung, pasti ada sesuatu. Nah, saya bahkan melihatnya lebih jauh. Bahwa Ruhut sedang mencari aman, dan yang kedua justru merusak citra Jokowi. Ini bukan... Karena Ruhut ini kan orang yang dikenal banyak orang, tetapi dikenal karena ngawurnya. Jadi begitu dia masuk ke tim Jokowi, dia menurunkan kadar kebaikan Jokowi. Makanya saya selalu mengatakan masuknya Ruhut ini bukan sebuah berkah, tapi ini bencana. Ini keras sekali pernyataan Bang Boni. Ini sangat keras. Ini bukan dendam pribadi ya? Gak ada urusan dendam, tapi saya mau mengatakan bahwa supaya orang seperti Ruhut harus tahu diri. Baik, kita akan bahwa politik itu bukan hanya soal lompat-lompat, tetapi juga punya harga diri, punya integritas. Dan Ruhut tidak punya harga diri, itu persoalan. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti.